Oke, jadi hari ini akan kita lanjutkan masih materi mengenai teori kinetik gas. Oke. Sebelumnya kalian sudah mendapat tugas untuk mencari tahu apa itu gas ideal dan apa aja ciri-cirinya. Nah, tapi pada kenyataannya yang namanya gas ideal itu sebenarnya tidak ditemukan secara spontan di dalam keseharian atau di alam. Ya. Konsep gas ideal itu hanya semacam idealisasi untuk memudahkan kita mempelajari perilaku gas yang nyata dengan mudah. Ya. Jadi itu adalah semacam pendekatan yang dibuat untuk kita mempelajari bagaimana perilaku gas di alam. Nah, ini kemudian kita ulang lagi sedikit ya, yang sudah kalian tugas yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Gas ideal itu kan adalah ciri-cirinya antara lain terdiri dari partikel-partikel atau atom dalam jumlah yang sangat banyak yang bergerak secara acak. Ya. Partikel itu tersebar merata di dalam ruang yang sempit. Jarak antara partikel jauh lebih besar dibanding dengan ukuran partikel. Nah, jadi partikel itu ukurannya bisa diabaikan karena sangat kecil jika dibandingkan dengan ruangnya dan juga dibandingkan dengan jarak antar partikelnya. Tidak ada gaya antara partikel satu dengan yang lainnya kecuali jika terjadi tumbukan. Ya, jadi dianggap antara satu partikel dengan partikel lain itu tidak saling tarik-menarik ya, kecuali nanti terjadi tumbukan baru ada gaya. Kemudian tumbukan antar partikel ataupun antara partikel dengan dinding terjadi secara lenting sempurna. Hukum-hukum Newton tentang gerak berlaku untuk gas ideal. Jadi itu antara lain sifat-sifat atau ciri-ciri dari gas ideal yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa ini adalah semacam idealisasi atau pendekatan yang dibuat untuk kita bisa memahami perilaku gas yang nyata di alam. Jadi sebenarnya apa ya sebelum kita jauh membahas mengenai teori kinetik gas, perlu kita pahami dulu apa sebenarnya yang dibahas dalam teori kinetik gas ini supaya kalian ada bayangan secara garis besarnya dulu. Jadi yang dibahas dalam teori kinetik gas ini sesuai dengan namanya tentu saja adalah bicara mengenai gas, ya kan? Makanya tadi kita sebutkan ada ciri-ciri gas ideal, kemudian ada gas yang di alam nyata, karena memang objek yang dibahas dalam teori kinetik gas ini adalah gas. Jadi apa yang dibahas, lebih spesifik lagi, apa yang dibahas oleh teori kinetik gas, sebenarnya yang dibahas ini adalah hubungan besaran-besaran makroskopis dengan mikroskopis yang ada pada gas. Apa itu makroskopis, apa itu mikroskopis? Nah, kita ambil dari pengertian sederhananya aja. Makros itu sesuai dengan namanya berarti hal-hal yang besar pada gas. Misalnya apa? Volume, kemudian suhu. Ya, itu adalah contoh besaran-besaran makroskopis. Kenapa disebut makroskopis? Karena tinjauannya itu secara gas secara berkelompok atau dalam jumlah yang banyak. Ya. Misalnya kayak volume gas. Kalau kita bicara volume gas itu berarti tidak satu buah atom gas, enggak, tapi gas secara keseluruhan dalam suatu ruang. Ya, misalnya pada ruang yang berukuran 5 liter, ya berarti kita anggap volume gasnya 5 liter. Walaupun di dalam situ kalau kita lihat pasti banyak gasnya di sana, ya. Enggak satu kan, tapi kita meninjaunya secara keseluruhan, tidak per satuan atom gasnya. Ya, itu makroskopis. Kemudian kita bicara suhu juga. Misalnya suhu dalam suatu ruangan 27 derajat Celcius. Ya, berarti itu gasnya kita anggap secara keseluruhan. Kita pandang secara keseluruhan, bukan per satuan atau per biji gasnya, enggak. Ya, karena gas itu kan ada atom-atomnya lagi, ada partikel-partikelnya lagi.
Tapi kalau kita bicara suhu, bicara volume, itu tinjauan gasnya secara keseluruhan. Nah, itulah yang disebut dengan makroskopis. Nanti di dalam teori kinetik gas, besaran-besaran yang makroskopis itu akan dikaitkan dengan besaran-besaran yang mikroskopis. Nah, yang mikros ini apa? Yang mikroskopis ini misalnya nanti ada kecepatan partikel gas. Nah, kemudian energi kinetik partikel gas. Namanya aja kan partikel gas, berarti itu yang diperhatikan adalah persatuan partikelnya. Jadi misalnya kecepatan partikel gas, berarti partikel gas yang ada di dalam gas itu ya, ada partikel-partikel kecilnya, itu berapa kecepatannya. Nah, itu kan berarti tinjauannya dalam sudut pandang yang kecil-kecil, ya, gas sebagai partikel. Nah, itulah yang disebut dengan mikroskopis. Nanti dihubungkan nih oleh si teori kinetik gas. Apa kaitannya misalnya antara kecepatan partikel gas dengan suhunya? Nah, berarti nanti hubungan antara besaran-besaran mikros dengan yang makros. Oke, itu antara lain nanti hal utama yang dibahas dalam teori kinetik gas. Baik, kita lanjutkan. Keadaan gas yang menempati sebuah ruang tertutup ditentukan oleh volume, tekanan, dan suhu. Nah, jadi bagian awal ini kita bahas dulu besaran-besaran yang makroskopisnya dulu ya. Jadi tinjauan gasnya ini secara keseluruhan, bukan per satuan partikelnya. Tapi secara keseluruhan dulu, nanti bagian yang lainnya baru kita bahas yang mikroskopisnya. Besaran-besaran yang menentukan keadaan gas ini disebut variabel keadaan. Jika proses gas ditinjau pada suhu tetap, proses tersebut disebut isotermal. Proses dengan tekanan tetap disebut isobarik. Proses dengan volume tetap disebut isohorik. Nah, jadi nanti ada beberapa proses ya dalam meninjau gas. Ada isotermal, isobarik, isohorik. Nah, antara lain itu ya. Nanti cara mengingatnya gampang aja. Kalau termal ya, termal itu kan suhu ya. Jadi kalau isotermal berarti suhunya tetap. Ya, iso ini kita anggap tetapnya ini ya pengertiannya. Isobarik, bar itu tekanan. Jadi kalau isobarik berarti prosesnya dianggap pada tekanan yang tetap. Kalau isohorik, horik itu adalah volume. Jadi kalau isohorik berarti proses di mana volume gasnya tetap. Nanti seperti apa proses-proses itu nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, kita masuk yang pertama, hukum Boyle. Dalam sebuah ruang tertutup, gas ideal suhunya dibuat tetap, sehingga keadaan gas hanya ditentukan oleh tekanan dan volume gas. Nah, inilah tadi yang disebut dengan isotermal. Ya, jadi isotermal ini dikemukakan oleh si Boyle yang mengamati ya dalam hukum Boyle-nya nanti. Jadi kata Boyle, pada saat suhu gas itu dibuat tetap, maka nanti berlaku persamaan seperti ini. Tekanan dikalikan dengan volume gas tersebut sama dengan konstan. Ya, jadi pada kondisi suhunya tetap, maka tekanan dikalikan dengan volume itu sama dengan konstan. Atau bisa juga ini diartikan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Ya, sebenarnya ini hal yang bisa kita pahami secara nalar. Anggap aja kayak gini deh, misalnya kalian punya suntikan ya. Tahu kan kayak suntikan tinta atau suntikan yang buat di rumah sakit. Nah, bayangkan kalian punya suntikan, kemudian nggak diisi air tapi cuma udara aja. Ya. Nah, coba suntikan itu kalian tutup ujungnya ya kan, nggak usah pakai jarum, ditutup ujungnya. Nah, itu kalau kalian tekan suntikannya, berarti volumenya kan mengecil ya. Pada saat volumenya mengecil, kira-kira tekanannya semakin kuat atau semakin lemah? Kita bayangkan aja dulu nih, karena nggak ada bendanya nih. Ayo, ayo Siswanto, kamu bayangkan, misalnya suntikan itu kamu tekan, kira-kira nanti tekanannya akan semakin kuat atau semakin lemah? Semakin kuat. Semakin kuat. Volumenya kalau ditekan itu semakin kecil atau semakin besar volumenya? Volume udaranya? Kecil.
kecil. Nah, itulah yang antara lain gambaran dari yang dibahas oleh si Boyle. Jadi Boyle mengatakan tekanan dengan volume itu berbanding terbalik. Artinya apa? Pada saat volumenya kita kecilkan, maka tekanannya akan meningkat ya dengan asumsi bahwa suhunya dianggap tetap ya. Tidak ada perubahan suhu, hanya volume dan tekanan yang diubah-ubah. Nah, itulah yang dibahas oleh si Boyle, ya kan? Oke. Nah, kemudian kalau Gay-Lussac yang diamati adalah pada proses isohorik. Isohorik tadi adalah volume tetap ya. Hukum Gay-Lussac, Charles dan Joseph Gay-Lussac menyelidiki hubungan antara suhu dan volume gas pada tekanan tetap isobarik dan volume tetap isohorik. Hukum Charles dengan V adalah volume gas dan T suhu mutlak gas bersatuan Kelvin. Nah, jadi kalau hukum Charles ini isobarik ya, artinya tekanannya dianggap tetap. Maka yang diamati adalah hubungan antara volume dengan suhu gas. Di mana di sini katanya volume per suhu itu sama dengan konstan. Atau ini bisa juga dimaknai dengan volume sebanding dengan suhunya. Ya, atau volume sebanding dengan suhu itu artinya kalau suhunya naik, maka volumenya juga naik. Ya, karena memang gas itu kan memuai ya. Kalau dipanaskan pasti gas itu memuai. Ya, makanya di sini dibilang sebanding nih. Ya, jadi si Charles ini menemukan hubungan antara volume dengan suhu yang sebanding. Sebanding artinya sekali lagi kalau suhunya dinaikkan, maka volumenya juga naik. Contohnya apa yuk kalau dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kayak ban sepeda. Ya, ban sepeda itu kan kalau kita jemur, ya kan, itu bisa meletus kan? Kalau lama-kelamaan ban sepeda itu terkena panas matahari. Kenapa? Karena pada saat udara di dalam ban itu dipanaskan, volumenya itu bertambah, ya kan? Volumenya bertambah tuh. Sehingga nanti dia bisa semakin besar, pada satu titik nanti tekanannya menjadi semakin naik sehingga bisa meletus kalau terlalu lama ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, itu contohnya. Ataupun misalnya pada saat kalian merebus air atau apa gitu ya, ditutup pancinya, itu ketika dipanaskan, dia akan memuai kan, sehingga nanti bisa bergoyang-goyang itu tutup pancinya karena mendapatkan tekanan dari volume yang semakin bertambah di dalam panci. Ya, intinya kalau volume itu berbanding lurus atau sebanding dengan suhunya. Kalau suhunya dinaikkan, maka volumenya juga akan bertambah. Nah, sedangkan yang masih ada kaitannya dengan hal tersebut, si Gay-Lussacnya ya kan mengamati proses isohoriknya nih. Ya, isohorik itu volume tetap. Yang didapatkan adalah tekanan sebanding dengan suhu. Ya, betul juga ini ya, sama kayak ban tadi juga bisa diambil contoh. Tekanan sebanding dengan suhu, artinya kalau suhunya naik, tekanannya juga naik. Ya. Kenapa? Karena volumenya bertambah, ya kan? Jadi pada saat ban itu dipanaskan, ya dijemur di bawah matahari, volumenya bertambah karena gasnya memuai, lalu tekanannya naik, ya kan? Nah, itu juga yang bisa menyebabkan meletus. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dibahas oleh si Gay-Lussac. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal ini jika gas tersebut mengalami perubahan suhu, tekanan, dan volume, yaitu jika semua variabel keadaan berubah, ya. Jadi karena semuanya berubah, dianggap nggak ada yang konstan, maka nanti kita gabungkan konsep yang ditemukan oleh si Boyle dan konsep yang ditemukan oleh Charles dan Gay-Lussac. Nah, sehingga kita tuliskan seperti ini, PV per T sama dengan konstan. Atau kalau kita bikin dari dua keadaan, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, bisa juga ini disebut dengan persamaan Boyle-Gay-Lussac.
ya, karena gabungan dari keduanya. Proses pada gas selalu dilakukan dalam ruang tertutup dan dianggap tidak ada kebocoran selama proses. Sehingga massa gas atau jumlah molekul gas dalam ruang tersebut selama proses adalah tetap. Persamaan keadaan gas ideal dapat dituliskan menjadi, nah ini ya. Jadi nanti kalau melibatkan mol gas, ya jumlah mol gas, nanti persamaan gas ideal yang ini tadi, PV per T sama dengan konstan, nanti konstantanya ini bisa diganti dengan jumlah mol gasnya dikalikan dengan R. Nah, R ini nanti adalah tetapan, ya, tetapan gas ideal. Nilainya nanti sudah ditentukan 8,31, ya. Nanti kita lihat di contoh soal ada nilai R-nya. Jadi persamaan yang PV per T sama dengan konstan ini bisa juga dituliskan dalam bentuk dihubungkan dengan mol gasnya, sehingga dijadikan PV per T sama dengan NR, atau bisa juga PV sama dengan NR kali T. Jadi T-nya pindah ruas saja ya. Awalnya sebelah kiri, dia dibagi di bawah, pindah ruas jadi perkalian. Ya. Jadi PV sama dengan NR kali T. Nah, itu adalah pembahasan sedikit mengenai apa yang sudah kalian kerjakan tugasnya minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke contoh soal, hari ini sebenarnya yang mau kita lihat ini contoh soalnya, bagaimana kalau diterapkan ke kasus gas ideal. Misalnya, nomor 1 dulu nih ya, contoh yang pertama. Suatu gas ideal dengan volume 2 liter, suhunya 7 derajat Celcius, dan tekanan 0,7 atmosfer, menempati sebuah ruangan. Jika gas tersebut didinginkan pada volume tetap, nah ingat, volume tetap tadi apa? Isohorik kan istilahnya ya, volume tetap. Ya, kita kasih garis bawah dulu. Ini ada volume tetap. Nah, tadi kan isohorik, ya istilahnya ya, kalau volume tetap itu. Jadi ini prosesnya isohorik nih. Kalau kalian ingat tadi siapa yang mengamati isohorik ini? Kalau tidak salah, tadi yang mengamatinya si Gay-Lussac ya. Jadi kita menggunakan Gay-Lussac nanti kemungkinan. Sehingga suhunya menjadi minus 73 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas. Oke, berarti dari sini seperti biasa, soal ini kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk diketahui. Dan apa yang ditanyakan untuk menentukan nanti rumus mana yang kita pakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke. Kita lihat yang diketahui. Nih, yang diketahuinya adalah volume ya, V 2 liter. Kemudian T1 ya, karena ada dua keadaan ya. Keadaan pertama kan sebelum didinginkan, keadaan kedua ini setelah didinginkan. Ya, jadi yang 2 liter ini volumenya, tapi karena volumenya tetap berarti nggak perlu kita tulis V1, V2. Kan dia volume tetap tadi ya. Jadi volumenya sama aja, tapi suhunya berubah kan. Jadi yang 7 derajat ini adalah T1, ya, tapi kita tambah 273. Kenapa? Karena kita harus ubah suhunya ke dalam bentuk Kelvin. Ya. Jadi derajat Celcius ini kita ubah ke dalam bentuk Kelvin. Caranya gimana? Caranya ditambah 273. Jadi 7 ditambah 273 nilainya adalah 280 Kelvin. Kemudian tekanannya pada keadaan pertama tadi ya yang sebelum didinginkan, P1-nya adalah 0,7 atmosfer. Nah, kemudian suhu di keadaan kedua setelah didinginkan gasnya ya menjadi minus 73. Nah, berapa ini kalau diubah ke dalam Kelvin? Ya tinggal kita tambah 273, hasilnya adalah 200 Kelvin. Yang ditanyakan adalah tekanan gas. Tekanan gas ini berarti tekanan gas di keadaan kedua, ya kan? Berarti yang ditanyakan adalah berapa P2-nya. Nah, P2. Berapa P2, ya. Oke, ingat tadi berarti kita pakai hukum yang mana nih? Hukum si Gay-Lussac ya. Pada saat
volume konstan, maka hubungannya yang berlaku adalah apa? P1 per T1, ya kan? Bentar. Kenapa ini jadi merah nih? P1 per T1, ya kan? Sama dengan apa tadi? P2 per T2, ya kan? Itu yang kita pakai di hukum Gay-Lussac. P2 per T2. Nah, kita sudah punya P1 nggak? Ada, ini P1. T1 ada. P2 nanti ini yang dicari, ya kan? Yang dicari nanti T2-nya sudah ada. Oke, berarti bisa kita masukkan angkanya ya. P1-nya 0,7 atmosfer. Ya. Ini nggak apa-apa, satuannya atmosfer karena volumenya liter. Ya, jadi sudah pas saja, ini pasangannya liter dengan atmosfer, boleh nggak kita ubah. T1-nya, ya untuk suhunya, kita harus pakai yang Kelvin. Ya, jadi per 280 sama dengan P2-nya belum tahu, ini yang dicari nanti, ya kan? Dibagi 200, ya. T2-nya 200, ya kan? Nah, kita sambung sebelah sini ya. Nah, gimana kalau kita ketemu seperti ini, cara menyelesaikannya adalah dengan dikali silang, ya enggak? Kalian ya. Kalau di matematika istilahnya itu dikali silang dulu ya. Dikali silang. Berarti 0,7 dikali 200, P2 dikali 280. Ya, kita kali silang. Yang ini dulu boleh. P2 dikali 280 adalah 280 P2. Ya gitu aja. Ya kan, 280 P2. Kemudian yang ininya lagi sebelahnya kita kali silang 0,7 dikali 200. Nah, berapa nih ya? 0,7 dikali 200, 7 kali 2, 14 ya. Berarti 140 ya. Coba kalau kalian ada kalkulator, boleh dicek ya. 140. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, kita belum selesai nih, tapi kita mau mencari P2. Ya, P2 sama dengan apa gitu kan. Berarti 280-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, kanan ya. Dia kan awalnya di kiri, kita mau pindah ke kanan. Pindah jadi apa? Jadi lawannya. Ini kan awalnya kali nih. Berarti nanti setelah pindah jadi bagi. Berarti 140 ya kan dibagi 280. Berapa ini? Ya, coba dihitungkan berapa P2-nya nih. 140 dibagi 280 berapa? Pas 0,5 ya, bener nggak? 0,5? Ada yang 0,5 ya? Oke. 0,5. Karena tadi satuannya ATM, berarti P2-nya juga sama nih, satuannya ATM atau atmosfer. Nah, jadi setelah dipanaskan, ya, bukan dipanaskan, didinginkan, tekanannya menurun menjadi 0,5 atmosfer. Nah, itu jawabannya ya berarti. Oke, itu adalah contoh untuk yang pertama. Kira-kira ada yang ditanyakan dari contoh ini? Nggak ada. Jelas saja ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua lagi yang berikutnya ya. Suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 dan volumenya 3,2 liter. Nah, kalau dari soalnya kita perhatikan ini nggak ada yang dibuat tetap, ya nggak ada yang konstan. Jadi ini bukan isotermik,
Kalau isotermik kan suhunya tetap, ini suhunya berubah, berarti bukan isotermik. Bukan juga isohorik, karena volumenya kita lihat berubah nih, awalnya 4 liter menjadi 32 liter. Bukan juga isobarik atau tekanan tetap, karena tekanan keduanya ditanyakan, berarti kan dia berubah tekanannya. Ya kan? Nah, artinya ini kita memakai yang persamaan gas ideal tadi, yang semuanya bisa berubah. Yang ini ya. Kita pakai yang PV per T sama dengan konstan, atau kalau dua keadaan bisa ditulis P1 V1 per T1 sama dengan P2 T2 per T2. Nah, kita mau pakai yang itu nanti berarti. Oke. Sekarang kita coba, nih kita tuliskan dalam bentuk diketahui, hasilnya kan seperti ini ya. Pada kondisi pertama ya, kondisi 1, itu volumenya 4 liter, yang ini kan. Kemudian tekanannya ini 1,5 atmosfer. Suhunya 27 derajat Celcius, atau kalau diubah ke Kelvin, seperti biasa kita tambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Ya kan, 300. Sekarang gasnya kondisi kedua nih, dipanaskan nih, karena suhu awalnya 27, dipanaskan menjadi 47. Nah, berarti itu adalah kondisi kedua, volumenya 3,2 liter yang ini ya. Ini volume setelah dipanaskan, suhunya setelah dipanaskan menjadi 320 Kelvin. Pertanyaannya berapa tekanannya? Nah, berarti tadi kita pakai yang persamaan gas ideal ya, yang gabungan antara boiler dan Gay-Lussac. Yang ini. Kita masukkan semuanya, P1 dikali V1 per T1, ya, PV per T, sama dengan P2, ya kan, semuanya kita masukkan berarti, kali V2 per T2. Nah, ini kita masukkan semuanya. Nah, kalau sudah, angkanya kita masukkan sekarang. Tekanan satunya berapa? Berarti yang ini ya, yang 1,5 atm ini. Ya, kita biarkan dia dalam bentuk atm atau atmosfer, karena volumenya juga dalam liter. Dikali volume 1 berarti yang 4, ya, dibagi suhu. Nah, yang penting suhunya ya, suhunya harus diubah dalam bentuk Kelvin. Jadi kita pakai yang 300. Jadi jangan dalam bentuk derajat Celcius ya, dalam bentuk Kelvin. Nah, ini sudah masuk 10 menit terakhir ya. Oke, nggak apa-apa, ini tinggal sedikit. Sama dengan P2-nya belum tahu ya, itu yang ditanyakan. Jadi kita tulis saja dulu P2, biar aja P2 dulu, dikali volume 2, 3,2 berarti ya, 3,2, dibagi suhunya tadi setelah dipanaskan menjadi yang ini, 320. Ya, berarti dibagi 320. Nah, seperti ini jadinya ya. Sekarang ini bisa kita kali silang langsung atau kita selesaikan dulu beberapa nih. Ini bisa juga kita kalikan dulu, 1,5 kali 4 itu adalah berapa ya? 6 ya. Berarti kita jadikan seperti ini, 6 per 300. Ya, sebelum kita kali silang, sama dengan P2 3,2, ini masih kali ya, per 320. Nah, ini baru kita kali silang ya. Ini bantu menghitungnya ya, kalian bantu ya. Pertama ini dulu, P2 3,2 P2 dikali 300, coba. 3,2 dikali 300 berapa? Coba bantu, 3,2 dikali 300. Kita sambung ke sebelahnya ya. 960. 960. Oke. Itu adalah 960 P2 ya. 960 P2. P2 ini tetap ngikut aja ya. Sama dengan, nah ini kita kali silang lagi yang ini, sebelahnya. Sekarang 6 dikali 320. Berapa sis? Coba sis. 6 dikali 320. 520. Berapa?
1920. 1920 ya? 20. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari P2 saja kan? Kita mau mencari P2 aja, berarti 960-nya sama kayak tadi, kita pindah ruas, ya. Ini tulis dulu yang 1920-nya ini, 960-nya pindah ke sebelah kanan sini, awalnya kan dia kali nih, pindah ke sini berarti jadi lawannya, menjadi bagi, ya kan? Berarti dibagi 960. Nah, coba bantu lagi hitung, berapa nih? 1920 dibagi 960. Nah, berapa P2-nya? 20. 1920 dibagi 160. 12. 12. Oke. 12 ya? 1960 dibagi 960, 12. Oke. Siswanto menghitung juga nggak? Sama nggak hasilnya 12? Berapa tadi, Pak? Nih, 1920 dibagi 960. Bisa 2, Pak. Berapa? Bagi kalau, Pak? Iya, dibagi. Bisa 2. 2 ya? Bisa 2, Pak. 20 dibagi. Ya, coba cek lagi Rika. Cek lagi Rika. 1920 dibagi 960 berapa? 2 ya? 2 atau 12? Dibagi ya. Berapa? Dibagi 960. 2, Pak. Iya, 2. Oke, 2 ya. Oke, berarti jawabannya 2 atmosfer ya, sesuai dengan satuan yang pertama tadi, dia adalah atmosfer. Jadi apa nih tadi, tekanan gasnya setelah dipanaskan naik menjadi 2 atmosfer. Oke, itu dah contohnya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada, boleh dituliskan di absennya ya. Ini sudah masuk menit terakhir, silahkan tuliskan untuk